Dan pada saat Mbak Lina ini tertidur, Mbak Lina itu bermimpi. Dan di dalam mimpinya Mbak Lina, itu Mbak Lina melihat ada yang sedang duduk di kursi tersebut. Nah, tapi yang duduk di situ itu bukan manusia atau seseorang yang memang Mbak Lina ini benar kenal sama orang tersebut yang lagi duduk di sana atau di kursi itu. Tapi melainkan sosok astral yang menyerupai mumi. Di mana perban yang menutupi seluruh badan dari mumi tersebut itu sengaja dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang rumah angker dan kematian ayah mertua. Kisah ini datang dari seorang narasumber yang namanya juga disamarkan. Karena setiap kali dalam saya bercerita pasti untuk nama dan tempat disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, tapi sebelumnya di sini saya pengen menginformasikan bahwa saudara kita sebangsa dan setanah air, yaitu tepatnya yang berada di Pati, Jawa Tengah, yang sedang mengalami sebuah musibah, cobaan, yang dimana mereka ini tertimpa musibah hujan, angin kencang, dan juga banjir bandang. Semoga mereka, saudara-saudara kita semuanya itu diberikan ketabahan dalam menghadapi segala ujian, dan mudah-mudahan segera pulih. Dan saya minta ke kalian semua, mari kita doakan bersama-sama agar semua musibah ini bisa dilalui dengan ikhlas dan sabar, karena semua ini datangnya ujian, cobaan itu dari Allah SWT, dan Allah Tuhan itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, kira-kira begitu lur teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau menyempatkan waktunya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Pati, Jawa Tengah. Nah, baiklah, kalian pasti penasaran kan dengan gimana nih ceritanya tentang rumah angker dan juga kematian ayah mertua. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja namanya Mbak Lina. Mbak Lina ini punya suami bernama Mas Andi. Nah, mereka berdua ini punya 3 orang anak. Nah, Mbak Lina ini ingin membagikan kisah seramnya yang dialami setelah setahun belakangan ini. Jadi, beliau itu mengalami peristiwa ini di tahun 2002. Nah, dari Mbak Lina ini mengalami peristiwa tersebut itu semenjak Mbak Lina dan keluarganya yaitu Mas Andi tinggal di sebuah bangunan atau rumah berarsitektur Belanda atau rumah zaman dulu lah ya, rumah kuno. Kisah ini bermula ketika kedua mertuanya Mbak Lina atau orang tuanya Mas Andi itu dipasrahi oleh seorang pemilik rumah untuk tinggal dan mengurus rumah tersebut. Nah, rumah bergaya atau berarsitektur Belanda zaman dulu ini dihuni oleh seorang nenek tua yang sebut saja namanya Mbok Minah. Dan rumah yang sangat besar ini terdiri dari 2 lantai dan beberapa kamar tidur. Lumayan banyak kamar tidurnya ini, kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 kamar tidur. Dan rumah ini sebelum dihuni oleh kedua mertuanya Mbak Lina itu memang udah beberapa tahun, sekitar 3 tahun itu dibiarkan kosong tanpa ada penghuni. Jadi nggak ada yang menempati. Rumah yang kosong ini tuh sebenarnya dulu itu pernah dijadikan rumah kos-kosan oleh penghuninya dulu yaitu Mbok Minah. Jadi yang ngekos di rumah itu ya ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, ada juga yang pasangan suami istri juga. Sedangkan tetangga yang dipasrahi atau diamanahi rumah tersebut setelah kematian atau meninggalnya Mbok Minah ini ternyata tidak pernah merawat atau membersihkan rumah yang sangat besar itu. Sehingga rumah itu pun menjadi tidak terurus dan sangat tidak terawat. Dan bangunannya pun ya semakin hari, semakin seiring berjalannya waktu pun ya semakin rapuh karena terkena terik panas dan hujan. Bahkan langit-langit dari rumah tersebut kayak genteng, kayak plafon itu pun juga udah banyak yang lepas. Karena saking tidak terurusnya, nggak ada yang merawat. Karena tetangganya ini memang ya nggak tahu kenapa nggak mau merawat dan membersihkan, jadi dibiarkan begitu saja. Dan tentunya karena keadaan itu ya semakin memperparah
kondisi rumah yang besar tersebut. Terlebih setelah Mbok Minah ini yang mengabdikan hidupnya, semasa hidupnya itu untuk merawat dan mengurus rumah tersebut, meninggal dunia. Ya udah, rumah tersebut itu ya seolah-olah terbengkalai. Padahal sebenarnya walaupun rumah itu rumah yang ya bisa dibilang rumah tua ya, rumah zaman dulu, sebenarnya itu masih layak untuk dihuni kalau dirawat, diurus. Nah ini kan sama sekali enggak. Ya alhasil karena memang rumah tersebut itu nggak pernah dirawat, nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihkan, ya akhirnya rumah tersebut itu auranya menjadi semakin gelap seiring berjalannya waktu. Dan bahkan rumah tersebut itu dijuluki sebagai rumah angker. Tuh bayangkan. Makanya kalian kalau punya rumah, misalkan nggak sempat untuk menghuni, ya tolong pasrahkan ke siapa, saudara atau siapa untuk menempati. Ya minimal buat dirawat lah, karena rumah itu kan sebuah ruang kosong. Jika dibiarkan tidak ada penghuni, tidak ada aura, tidak ada hawa manusia, ya pasti akan ditempati oleh makhluk lain, entah itu binatang, makhluk gaib dan lain sebagainya. Karena rumah itu kosong. Nah, kurang lebih seperti itu, sama seperti rumah itu tadi yang ditempati oleh mertuanya Mbak Lina. Pada bulan Mei 2022, jadi sebulan pasca mertuanya Mbak Lina ini menempati rumah tersebut, itu ayah mertuanya Mbak Lina yang sudah renta harus dirawat inap di rumah sakit. Dan beliau pun dirawat di rumah sakit itu untuk beberapa hari ke depan. Dan vonis dokter mengatakan bahwa ayah mertuanya Mbak Lina itu terkena penyakit jantung. Ya otomatis dong, ibu mertuanya Mbak Lina ini setiap hari harus menemani dan juga mengurus si bapak mertuanya Mbak Lina ini di rumah sakit selama dirawat di sana. Ya akhirnya Mbak Lina dan anak-anak terpaksa harus tinggal di rumah tersebut untuk menemani kakak iparnya, yaitu kakaknya si Mas Andi ini. Kebetulan kakaknya Mas Andi ini juga perempuan, bersama keluarganya di situ, bersama anak-anaknya. Nah suami dari kakak iparnya Mas Andi ini kan seorang perantau, jadi nggak ada di rumah. Nah karena mungkin takut atau gimana, nggak ada teman ngobrol, akhirnya Mbak Lina terpaksa tidur di situ. Nah sedangkan Mas Andi masih tinggal di rumah kontrakannya. Ya karena kan untuk sementara mertuanya itu di rumah sakit, Mbak Lina tinggal di situ. Nah Mas Andi otomatis nggak bisa meninggalkan rumah kontrakannya dong, nggak mungkin dibiarkan kosong kan karena banyak barang-barang, banyak yang penting-penting. Ya akhirnya dibagi gitu tugasnya. Dan ketika Mbak Lina ini udah tinggal beberapa hari di situ di rumah tua tersebut, itu memang menurut pengakuannya Mbak Lina suasananya itu semakin mencekam. Ya mungkin karena Mbak Lina melihat rumah ini bangunannya klasik, khas Belanda. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena memang rumah tersebut itu udah lumayan lama kosong, 3 tahun kurang lebihnya. Jadi ya wajar kalau misalkan Mbak Lina ini mengatakan bahwa suasana di situ semakin mencekam. Karena rumah yang sebesar itu, kata Mbak Lina itu terlihat sangat suram. Dan juga rumahnya tuh gelap karena sangat minimnya cahaya atau lampu di rumah itu. Ditambah lagi aura mistis semakin menyelimuti rumah tersebut. Dan ditambah lagi, hawa dingin itu selalu menusuk tulang ketika Mbak Lina itu masuk ke dalam rumah itu. Nah pada suatu malam, sekitar jam 9 nih, 9 malam. Nah ceritanya tuh anak-anaknya Mbak Lina itu udah mulai tertidur, udah terlelap di ruang tamu. Ya sengaja Mbak Lina dan ketiga anaknya itu tidur di ruang tamu karena kamar yang lain itu memang belum siap untuk ditempati karena masih bau dan kotor. Ya karena emang rumah udah lama nggak ditempatin kan. Nah kemudian nih anak terakhirnya yang paling kecil kan belum tidur kan. Akhirnya Mbak Lina tuh menidurkan. Nah sambil menidurkan anak kecilnya ini yang bungsu, yang nomor 3, Mbak Lina pun akhirnya ikut tertidur. Dan pada saat Mbak Lina ini tertidur, Mbak Lina itu bermimpi. Nah jadi di ruang tamu itu kan ada kayak kursi. Dan jaraknya itu dari Mbak Lina itu ya sekitar 3 meter. Jadi dekat. Dan itu tepat persis di hadapannya Mbak Lina. Dan di dalam mimpinya Mbak Lina itu Mbak Lina melihat ada yang sedang duduk di kursi tersebut. Nah tapi yang duduk di situ itu bukan manusia atau seseorang yang memang Mbak Lina ini benar kenal sama orang tersebut yang lagi duduk di sana atau di kursi itu. Tapi melainkan sosok astral yang menyerupai mumi. Di mana perban yang menutupi seluruh badan dari mumi tersebut itu sengaja dilepas. Dan di situ terlihatlah tersisa hanya badan dan kulit saja yang terlihat sudah mengkerut. Dan sosok tersebut itu berkepala plontos. Jadi itu kayak seperti korban kebakaran yang sangat hebat. Sehingga menyisakan hanya tulang dan kulit saja.
Dan itu pun kulitnya juga melepuh, dan itu yang dilihat oleh Mbak Lina di dalam mimpinya. Dan parahnya, sosok tersebut itu menghadap ke arahnya Mbak Lina dan sambil matanya itu melotot memperhatikan Mbak Lina. Makhluk itu sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Makhluk itu hanya diam, terus kemudian duduknya juga melorot dan sambil memperlihatkan mata bulatnya itu yang melotot memperhatikan Mbak Lina. Dan karena mimpi yang aneh dan menakutkan tersebut, sontak saja membuat Mbak Lina ini terbangun dan kemudian menyalakan lampu. Dan setelah si Mbak Lina ini menyalakan lampu, kemudian Mbak Lina mengambil handphonenya. Nah, kebetulan di handphonenya ini kan ada aplikasi kayak Al-Quran gitu kan. Jadi bisa diputar suara ini, orang ngaji atau murotal Quran. Nah, itu dilakukan oleh Mbak Lina dengan tujuan untuk mengusir rasa takutnya pada saat itu. Dan di dalam benaknya Mbak Lina, itu Mbak Lina ingat dengan sosok Mbok Minah yang kurus dan juga pendek. Nah, itu di dalam pikirannya Mbak Lina. Atau jangan-jangan sosok mumi yang di dalam mimpinya Mbak Lina itu adalah sosoknya Mbok Minah. Itu sempat ada pikiran kayak gitu di dalam benaknya Mbak Lina. Nah, jadi di ruang tamu itu kan ada kursi panjang. Dan di sebelah kursi panjangnya itu ada kayak kursi-kursi lain. Atau apa ya, berjajar kursi-kursi kecil. Nah, dari situlah si Mbak Lina ini melihat sosok mumi tersebut yang sangat mengerikan, sangat menyeramkan di dalam mimpinya. Dan hingga pada akhirnya ketika udah masuk waktu tengah malam, Mbak Lina ini pun ya beliau masih sangat susah dalam tidurnya. Karena apa? Kenapa Mbak Lina kesulitan nggak bisa tidur? Karena Mbak Lina itu tidak terbiasa tidur dengan lampu menyala. Dan memang Mbak Lina juga tidak suka tidur dengan lampu yang menyala tersebut. Nah, tapi pada saat Mbak Lina ini lagi dia kesulitan untuk tidur, dia takut dengan tadi mimpi yang dia alami seperti seolah-olah nyata. Nah, ceritanya jam 2 dini hari ini, beruntung banget Mbak Lina. Di tengah-tengah ketakutannya itu tiba-tiba datanglah sang suami yaitu Mas Andi untuk menjemput mereka berempat, Mbak Lina dan ketiga anaknya, untuk pulang kembali ke rumah kontrakannya. Nah, kenapa sih Mas Andi ini jemput Mbak Lina? Padahal katanya suruh nemenin kakak iparnya kan. Karena ternyata katanya ibu mertuanya Mbak Lina itu mau pulang dan mau tidur di situ. Nah, makanya karena tidak ada kamar, karena belum sempat diberesin, sehingga yaitu inisiatif dari Mas Andi untuk menjemput istrinya yaitu Mbak Lina dan ketiga anaknya yang lagi menginap di rumah tua tersebut. Nah, pada saat itu Mbak Lina ini masih ingat betul karena pada waktu itu tepat persis bulan Ramadan. Kalau bulan nasionalnya Mbak Lina kurang begitu ingat banget. Pokoknya ya kalau nggak Mei ya Juni lah. Soalnya saya sendiri juga lupa di tahun 2002 itu bulan puasa kemarin tuh bulan apa. Nah, intinya seperti itu. Pokoknya pas bulan Ramadan, nah pada saat itulah kejadian tersebut yang dialami oleh Mbak Lina. Dan di sini apa ya, membuat Mbak Lina ini ya heran. Karena Mbak Lina itu mengalami mimpi tersebut yang seolah-olah seperti nyata terjadi pada bulan Ramadan di malam hari. Dan kan aneh kata Mbak Lina, masa iya bulan Ramadan kok masih aja setan berkeliaran? Begitu kata Mbak Lina. Ah, palingan ini cuma bayangan ketakutanku aja. Begitu akhirnya Mbak Lina ngomong sendiri di dalam hati. Nah, jadi sebenarnya gini lur teman-teman. Biasanya kan kita suka salah paham nih ketika bulan Ramadan katanya setan itu nggak keluar. Maksudnya setan itu dirantai. Tapi kenapa kok masih ada kayak penampakan orang yang suka ngelihat hantu kayak gitu di bulan Ramadan. Nah, ini sedikit apa ya yang saya tahu aja ya, yang saya pernah dengar. Ini mohon maaf sedikit penjelasan sedikit aja. Jadi yang dimaksud setan itu diikat di rantai itu maksudnya setan dalam pengertian kita manusia itu kan hawa nafsu sebenarnya yang menggoda kita. Jadi kalau untuk kayak penampakan lihat hantu itu bukan setan tapi jin, dari golongan jin. Nah, jin itu sama punya kewajiban seperti kita manusia, karena jin itu juga punya apa ya, punya kewajiban dan terkena hukum untuk beribadah. Nah, jadi kalau makhluk ini atau jin tersebut itu diikat kemudian dirantai, ya mereka nggak bisa beribadah. Nah, yang diikat di rantai itu bukan jin tapi setan. Nah, mengikat atau dirantainya itu apa? Ya dengan kontrol kita, kendali kita. Maksudnya itu kita yang mengikat, yang menekan hawa nafsu kita. Atau setan yang selalu menggoda kita. Itu kita tekan. Nah, itu pengertian maksudnya dirantai atau diikat ketika bulan Ramadan. Nanti kalau penampakan kayak jin yang biasa kita sebut itu katanya setan, itu bukan. Karena mereka itu golongan jin dan mereka itu punya
atau terkena hukum ibadah kepada Allah. Nah jadi seperti itu menurut yang pernah saya dengar, karena saya juga nggak tahu seperti apa sebenarnya. Intinya saya dengar dari ceramah ustadz atau kiai. Jadi kalau saya salah, tolong mohon banget dikoreksi dan diingatkan. Nah itu sedikit penjelasan tentang itu tadi, makna dirantainya setan seperti itu. Nah kita balik lagi nih ke ceritanya Mbak Lina. Nah jadi ceritanya seminggu kemudian ayah mertuanya Mbak Lina itu pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan sudah membaik. Nah tapi masih tetap harus kontrol rutin berdasarkan waktu yang ditentukan oleh dokter atau pihak rumah sakit. Dan sebulan pasca ayah mertuanya Mbak Lina ini dirawat di rumah sakit, kemudian sehabis lebaran, ibu mertuanya Mbak Lina ini pun ikut sakit. Dan katanya sakitnya itu sakit herpes, kata dokter. Setelah ibu mertuanya Mbak Lina ini dinyatakan mengidap sakit itu tadi, dan seminggu setelah itu, pada hari Jumat Pahing tepatnya, ayah mertuanya Mbak Lina dinyatakan meninggal dunia. Ayah mertuanya Mbak Lina itu meninggal dunia dalam keadaan duduk dan sambil memegang dadanya. Tidak ada anak-anak atau seorang pun yang melihat atau menemani ayah mertuanya Mbak Lina ini ketika sakaratul maut. Jadi anak-anaknya itu kebetulan lagi pergi karena meninggalnya itu pagi-pagi kan. Nah, terus cucu-cucunya nih, anak dari kakak iparnya Mbak Lina, itu mereka juga sekolah semua. Nah Mbak Lina ini udah kembali ke rumah kontrakannya kan, karena dijemput sama Mas Andi, maksudnya udah tinggal di kontrakan. Lah kakak iparnya si Mbak Lina atau kakaknya Andi ini juga nganterin anak-anaknya sekolah. Nah sedangkan ibu mertuanya Mbak Lina itu lagi pergi ke pasar buat beli bahan-bahan yang akan dimasak. Dan sesuai penuturannya Mbak Lina, jadi ayah mertuanya Mbak Lina itu meninggal sambil terduduk di sebelah kasur sambil memegangi dadanya. Mungkin saat itu beliau terkena serangan jantung lagi sehingga ketika meninggal dunia itu tidak ada sesiapapun di situ. Dan dilihat dari si ayah mertuanya Mbak Lina itu lagi duduk di bawah di lantai sambil terduduk bersandar ke kasur itu kan memegang dadanya. Itu ya bisa dikira-kira kalau tadinya saat menjelang kematian mungkin sempat kayak ya mungkin minta tolong atau kayak meronta-ronta atau gimana lah itu yang seperti umumnya orang sakit jantung. Nah mungkin seperti itu. Nah tapi karena tidak ada siapapun di dalam rumah sehingga meninggal dunia sendiri, tidak ada yang menemani. Tapi ternyata itu semua berbeda dengan kabar yang beredar setelah kematian ayah mertuanya Mbak Lina. Jadi banyak rumor yang beredar kalau ayah mertuanya Mbak Lina itu meninggal dikarenakan setelah beliau itu pindah ke rumah tua tersebut. Dan itu menjadi penyebabnya. Penyebab kematian ayah mertuanya Mbak Lina, bapak dari Mas Andi. Dan yang parahnya nih lur teman-teman, bahkan di antara mereka yang mengatakan bahwa ayah mertuanya Mbak Lina ini meninggal karena disebabkan tinggal di rumah tersebut, itu yang parahnya itu banyak yang mengatakan kalau meninggalnya itu karena dimangsa oleh genderuwo penunggu rumah itu. Itu katanya rumor yang beredar, banyak yang mengatakan. Nah jadi ternyata ayah mertuanya Mbak Lina itu apa ya, bukan orang biasa. Maksudnya tuh kalau kayak orang Jawa bilang tuh dudu awa abang. Maksudnya tuh bukan orang biasa tapi beliau itu punya kemampuan. Nah kemampuan apa? Keahlian, yaitu ilmu kejawen. Jadi sempat terpikir kalau hari itu ayah mertuanya Mbak Lina atau ayahnya Mas Andi itu sempat diganggu oleh sosok genderuwo. Dan karena kondisi tubuhnya itu yang sudah, mohon maaf, tua, yang udah renta, sehingga fisiknya itu tidak mampu untuk menahan atau melawan gangguan dari sosok genderuwo tersebut sehingga kalah dan meninggal dunia. Itu kata orang-orang. Tapi terlepas dari orang-orang atau berita yang beredar, memang Mbak Lina juga mengakui, Mas Andi juga mengakui kalau ayah mertuanya itu memang punya kelebihan yaitu ilmu kejawen. Dan dulu ketika masih muda, masih sehat itu apa ya, biasa digunakan buat ya apa ya, kayak buat ngebantu orang itu seperti itu. Dan kadang juga buat ya karena dulu masih muda kayak ngambil-ngambil pusaka, kurang lebih seperti itu. Tapi itu dulu. Nah jadi sebelum, ini 2 hari lebih tepatnya, 2 hari sebelum kematian ayah mertuanya Mbak Lina, itu ternyata beliau itu minta untuk dipulangkan ke rumah kakak iparnya Mbak Lina yang satunya lagi. Karena kakak iparnya Mbak Lina yang satu, kakak ipar persis nih, kakak persisnya Mas Andi itu kan tinggal bareng di situ. Nah ternyata ayah mertuanya itu minta diantarkan ke
anak sulungnya, pengen tinggal bareng di sana katanya. Itu sempat seperti itu ayah mertuanya. Nah, setelah ayah mertuanya itu meninggal, ayahnya Mas Andi, nah ibu mertuanya si Mbak Lina ini ternyata tidak mau menempati rumah itu lagi. Mungkin ya karena mendengar rumor yang beredar, kabar yang menyebar bahwa rumah tersebut itu rumah angker dan ayah mertuanya Mbak Lina ini meninggal karena genderuwo penunggu rumah itu. Nah, mungkin karena faktor itu sehingga ibu mertuanya Mbak Lina tidak mau menempati rumah itu lagi dan minta dicarikan tempat tinggal yang lain, atau kalau enggak ya ikut tinggal bersama kakak iparnya Mbak Lina atau anak sulungnya ini. Ya alhasil karena ibu mertuanya itu pengen pergi dari rumah tersebut, ya Mbak Lina walaupun pernah mengalami kejadian yang menyeramkan, tapi menurut Mbak Lina ya mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi pengaruh-pengaruh seperti itu. Dan berhubung rumah kontrakan kita ini terlalu sempit Mas, dan kita ini punya 3 orang anak, ya udah nggak apa-apa, kita boyong aja ke sana. Nah itu permintaannya si Mbak Lina, minta agar suaminya itu memboyong Mbak Lina dan anak-anaknya untuk menempati rumah tua tersebut. Dan kata Mbak Lina, nanti kita rawat, kita urus rumah itu. Nanti juga pengaruh-pengaruh yang negatif akan hilang dengan sendirinya. Asal kita mau sabar, kita gunakan rumah itu untuk tempat ibadah, buat sholat, buat ngaji, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal yang positif. Begitu kata Mbak Lina. Membujuk atau meminta suaminya, Mas Andi. Itu pun apa ya, jadi Mbak Lina itu terbilang dia itu nekat. Ya mungkin karena keadaan tempat tinggalnya, rumah kontrakannya udah sempit. Karena anaknya juga nanti bakalan gede kan bakalannya. Sehingga mungkin Mbak Lina mikir kayak gitu. Daripada harus mencari rumah kontrakan lagi, biaya lagi. Sedangkan kalau untuk menempati rumah tua itu kan gratis. Asal mau untuk merawatnya aja. Dan menurut Mbak Lina prinsipnya pikirannya itu ya sebenarnya rumah itu mungkin kenapa auranya itu menjadi semakin gelap. Karena memang dulu itu sempat kosong 3 tahun dan sama sekali tidak pernah diurus, tidak pernah dirawat, dan tidak pernah dibersihkan. Coba kalau rumah itu kita huni, kita gunakan untuk kegiatan yang baik-baik, positif, buat ibadah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Pasti ya bakalan kembali kayak semula lagi. Akan enak, akan nyaman untuk ditempati. Jadi begitu pikirannya Mbak Lina. Nah kemudian akhirnya suaminya Mbak Lina, Mas Andi ini pun menyetujui permintaannya Mbak Lina untuk pindah ke rumah angker tersebut. Nah terus akhirnya yang diboyong duluan tuh Mbak Lina sama ketiga anaknya, sama pakaian-pakaiannya dulu. Untuk perabotan yang lain nanti gampang menyusul. Nah boyonglah tuh, pindahlah mereka ke rumah angker tersebut. Nah tapi ada hal yang aneh terjadi hari pertama saat Mbak Lina itu menempati rumah angker itu. Jadi hari itu hanya ada Mbak Lina dan ketiga anaknya. Karena ibu mertuanya udah pindah sama kakak iparnya itu. Jadi ikut pindah semua, ikut tinggal bersama anak sulungnya. Nah jadi rumah itu kosong lagi. Jadi yang ninggalin Mbak Lina sama anak-anaknya dan juga Mas Andi. Nah hari itu nggak ada siapa-siapa, hanya ada orang berempat ini, Mbak Lina dan ketiga anaknya. Sedangkan Mas Andi berada di rumah kontrakannya yang lama, lagi beres-beres semua perabotan yang nanti bakalan dipindahin ke rumah angker itu. Nah di hari pertama itu kan memang beliau ini langsung masuk ke kamar yang tadinya bekas ditempati oleh kakak iparnya si Mbak Lina ini atau kakaknya Mas Andi. Nah mereka tidur di situ bersama anak-anaknya. Nah di malam pertama mereka tinggal di situ, itu Mbak Lina kembali mengalami mimpi yang sangat buruk dan sangat menyeramkan. Jadi kayak waktu itu ketika nemenin kakak iparnya tinggal di situ. Jadi di dalam mimpinya Mbak Lina pada saat itu, Mbak Lina itu melihat sosok ibu muda dengan tampang yang sangat menyeramkan dan berjalan mendekati Mbak Lina. Dan dari wajahnya di dalam mimpinya itu terpancar sekali aura kebencian terhadap Mbak Lina. Jadi kayak nggak suka banget gitu loh, benci banget sama Mbak Lina. Nah Mbak Lina ini bisa melihat kalau sosok tersebut itu sepertinya tidak menyukai dengan kedatangannya Mbak Lina di rumah itu. Jadi sembari melotot kepada Mbak Lina itu sama sekali tidak ada senyum yang terpancar dari wajah yang menyeramkan itu. Dan justru malah seolah-olah itu meminta agar Mbak Lina itu untuk segera pergi malam itu juga dari rumah angker itu. Dan di samping si sosok perempuan tersebut itu ada sosok lagi. Jadi kayak ada sosok bayangan anak kecil, tapi di situ tidak ngapa-ngapain. Jadi cuma kayak diem aja gitu loh. Jadi ya memang nggak cuma si sosok perempuan itu aja, tapi ada sosok anak kecil juga.
Dan itu sangat menyeramkan di dalam mimpinya Mbak Lina. Nah kemudian karena mimpi buruk tersebut, Mbak Lina akhirnya terbangun dong. Dan saat Mbak Lina terbangun ini ternyata didapati anaknya Mbak Lina itu ikut terbangun. Dan kemudian nangis. Nah katanya bilang ke Mbak Lina, "Bu, aku takut," kayak gitu. Kemudian dijawab sama Mbak Lina, "Udah nak, jangan takut. Kan ada Allah, ada ibu juga di sini nemenin kamu, jagain kamu. Jadi nggak usah takut ya. Ya udah, kamu tidur lagi aja. Ibu nanti jagain kamu di sini," gitu kata Mbak Lina. Lah terus kemana nih Mas Andi? Mas Andi kebetulan saat itu kerja shift malam. Nah akhirnya di rumah itu cuma ada mereka berempat, Mbak Lina dan ketiga anaknya. Nah di esok paginya anaknya itu cerita ke Mbak Lina. Nah cerita apa? Cerita tentang mimpinya semalam. Ternyata anaknya Mbak Lina itu juga mengalami mimpi yang sama. Dan diceritakan kalau anaknya Mbak Lina itu melihat sosok perempuan yang menyeramkan atau ibu muda tadi bersama dengan bayangan anak kecil. Yang dimana katanya ya hampir sama pokoknya yang dialami oleh Mbak Lina. Nah Mbak Lina mendengar cerita itu, beliau pun juga ngeh. Waduh, ini kok sama ya ciri-cirinya seperti perempuan yang dilihat di dalam mimpiku itu. Dan juga ada anak kecilnya. Aduh, atau jangan-jangan ini memang benar-benar nggak beres nih. Mbak Lina sempat mikir kayak gitu. Jadi akhirnya Mbak Lina itu menyimpulkan bahwa wah ini berarti benar-benar nih rumah ini ternyata rumah angker. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang, rumor yang beredar, kabar yang menyebar di masyarakat. Itu ternyata benar. Mbak Lina udah menyimpulkan seperti itu dengan kejadian yang dia alami. Nah kemudian di saat Mbak Lina ini lagi berpikir seperti itu bahwa rumah tersebut adalah rumah benar-benar angker, tiba-tiba ada tetangga yang nyelonong datang ke situ bertamu dan ngobrol sama Mbak Lina. Tapi dengan kedatangan tetangganya itu malah membuat Mbak Lina ini merasa kayak takut malah justru. Nah, terus kenapa kok Mbak Lina karena kedatangan tetangganya itu menjadi sangat takut atau menjadi was-was? Ya karena perkataan yang keluar dari mulut sang tetangga tersebut itu membuat nyalinya Mbak Lina ini malah jadi menciut. Jadi tetangganya itu ibu-ibu yang datang terus asal nyeplos aja mulutnya tuh ketika ngomong. Itu memperingatkan Mbak Lina dengan tegas malah agar tidak pernah atau jangan sekali-kali mencoba untuk berani mematikan lampu yang berada di dua kamar yang berbeda. Nah jadi ceritanya tetangga tersebut itu mengatakan hal seperti ini kepada Mbak Lina, memperingatkan dengan tegas malah. Pokoknya selama kamu tinggal di rumah ini, jangan pernah kamu coba-coba atau bahkan berani untuk mematikan lampu yang berada di dua kamar ini. Kamar pertama yaitu kamar yang pernah dihuni oleh Mbok Minah. Dan yang kedua ada kamar satu lagi yang dimana kamar itu menyerupai sebuah gudang. Karena kamar itu dijadikan memang untuk buat naruh barang-barang bekas yang udah nggak kepake kayak gitu. Jadi ya bisa dikatakan kamar yang satunya ini kamar yang dijadikan sebagai gudang. Nah seperti itu. Lah terus Mbak Lina ini nanya dong kepada ibu-ibu tersebut, tetangganya itu, "Loh Bu, kenapa emangnya? Kenapa saya itu nggak boleh mematikan itu kamar bekasnya Mbak Minah sama kamar yang dijadikan gudang?" Begitu tanya Mbak Lina kan. Kemudian dijawab lagi sama si tetangganya itu, "Kamu ini nggak usah banyak nanya. Aku ini sudah memberitahukan kamu kalau kamu pengen ditinggal di sini lama, kamu selamat nggak ada gangguan apapun ya kamu nurut aja, kamu ikutin." "Iya Bu, maaf, tapi kan saya juga perlu tahu apa alasannya." "Oh gitu, ya udah nih saya kasih tahu ya. Jadi kamar bekas yang dihuni oleh Mbok Minah dan juga satu kamar lagi yang dijadikan gudang itu katanya adalah sarangnya makhluk gaib yang ada di rumah ini. Dan kamu makanya jangan pernah berani-berani mencoba membuka kamar yang bekas ditempati oleh Mbok Minah dan kamar yang dijadikan gudang." Begitu kata si tetangga ini, ibu-ibu mempertegas lagi. Dan bahkan gak cuma hanya mematikan, jadi kedua kamar tersebut itu sangat dilarang untuk dibuka pintunya. Pokoknya itu peringatan dari tetangganya, jangan pernah berani untuk membuka pintu kamar tersebut. Nah kebetulan kakak sulungnya Mas Andi itu berkunjung ke situ, ke rumah angker tersebut. Dan kebetulan juga kakak sulungnya Mas Andi ini ya mohon maaf itu berprofesi sebagai orang pintar atau dukun. Nah ketika datang ke situ ternyata mengatakan sesuatu. Katanya makhluk gaib penunggu rumah angker itu udah dipindah ke lantai atas atau loteng. Nah itu dikatakan seperti itu malah justru membuat Mbak Lina ini menjadi tidak nyaman. Jadi akhirnya Mbak Lina itu menjadi punya rasa takut ketika beraktivitas di atas atau lantai atas.
Apalagi ketika Mbak Lina ini menjemur baju. Nah, yang namanya loteng itu kan pasti kebanyakan digunakan untuk menjemur baju. Jadi Mbak Lina itu ada rasa ngeri ketika melihat kamar yang berada di lantai 2, yaitu kamarnya Mbok Minah. Jadi terlintas di dalam pikirannya Mbak Lina bahwa kamar tersebut itu sangat banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Jadi memang benar kalau itu sarangnya atau markasnya. Jadi itu akhirnya mindset yang tertanam di dalam pikirannya Mbak Lina. Tapi ternyata memang benar, karena setiap hari Mbak Lina itu selalu merasakan kehadiran mereka, makhluk-makhluk ini. Nah, kehadirannya itu di mana aja, terutama nih yang dirasakan oleh Mbak Lina, itu kehadiran mereka itu di dapur dan beberapa ruangan yang ada di rumah itu. Tapi terutama yang paling dominan itu justru malah di dapur. Aktivitas Mbak Lina setiap hari, yaitu memasak. Di situ Mbak Lina merasakan yang paling kuat. Walaupun katanya markasnya atau sarangnya itu ada di kamar bekasnya Mbak Minah dan kamar yang dijadikan sebagai gudang. Nah, di sini anak ketiganya Mbak Lina yang masih balita itu yang menjadi yang paling terusik dengan kehadiran mereka. Ya karena yang namanya balita itu kan katanya masih peka dengan sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata. Nah, mungkin seperti itu. Dan anaknya Mbak Lina yang sering kayak nangis, kayak ketakutan sendiri, kadang nangisnya itu sampai kejer, katanya lihat sesuatu yang aneh, yang menakutkan kayak gitu. Jadi memang terornya itu tidak hanya berhenti dalam mimpi saja. Nah, jadi yang namanya Arif nih, anak bungsunya Mbak Lina, usianya itu kurang lebih 2 tahun, yang balita ini, yang paling peka nih terhadap mereka makhluk gaib, itu menjadi rewel. Ya sebenarnya rewel wajar anak kecil, cuman ini tuh keterlaluan rewelnya itu. Jadi nangisnya tuh tiap hari, setiap waktu, itu pokoknya bikin repot lah, intinya seperti itu. Jadi susah buat ditolongin gitu loh. Jadi biasanya anak kecil kalau nangis kan kayak dihibur apa biar diem, itu susah. Dan nangisnya tuh kejer, bener-bener asli kayak orang ketakutan banget. Dan tidak pernah mau ditinggal, jadi maunya itu terus ngikut sama ibunya. Kalaupun ibunya masak yang ngikut, ibunya kemana aja pokoknya, ke kamar mandi kemana pun ngikut terus, nggak mau ditinggal. Dan setiap kali mau tidur itu pasti nangis, dan nangisnya tuh kejer dan lama banget, sampai lewat tengah malam itu masih nangis. Itu terjadi setelah bulan pertama, bulan kedua itu Mbak Lina dan Mas Andi tinggal di rumah itu bersama ketiga anaknya. Kalau kedua anaknya sih karena memang udah lumayan gede, jadi nggak terlalu nggak terlalu kayak anak bungsunya itu. Ya pernah maksudnya mengalami sama kayak ngelihat kayak siluet, terus kadang ngelihat kayak ada ibu-ibu juga dan ada orang tinggi besar. Ya sering pengakuan seperti itu dari kedua anaknya. Tapi yang paling dominan ya anak yang bungsunya itu, yang balita, yang mungkin masih peka dengan hal-hal seperti itu. Dan singkat ceritanya, setelah Mbak Lina dan Mas Andi bersama 3 anaknya tinggal setahun lebih di rumah tersebut, itu Mbak Lina sering mengalami sakit-sakitan. Dan entah tidak tahu apa penyebabnya kenapa Mbak Lina ini sering mengalami sakit-sakitan. Jadi itu dialami oleh Mbak Lina semenjak Mbak Lina itu pindah ke rumah tersebut. Karena apa? Setiap malam selalu mendapatkan teror lewat mimpi, kadang juga melihat penampakan. Sehingga ketika di malam hari itu jarang banget tidur Mbak Lina. Dan ketika di siang hari itu membuat Mbak Lina ini badannya kondisinya selalu kurang fit. Yaitu karena kurang tidur di malam hari. Jadi setiap bulannya itu Mbak Lina selalu mengeluhkan badannya tuh kurang enak, kurang fit, kurang sehat. Jadi selalu ada aja keluhannya Mbak Lina ini dengan kondisi badannya. Jadi memang benar-benar selama Mbak Lina dan keluarganya itu setahun lebih tinggal di rumah angker tersebut, memang benar-benar mengalami teror setiap hari. Dan bahkan sampai Mbak Lina itu sakit-sakitan, kondisinya itu semakin buruk setiap harinya. Dan akhirnya terpaksa mereka pun harus mencari rumah kontrakan baru lagi untuk pindah dari rumah tersebut. Dan kemudian akhirnya mereka pun pindah lagi tuh, memboyong semua keluarganya ke rumah kontrakan yang baru. Untuk pindah dari rumah tersebut dan mencari rumah kontrakan baru. Dan itu semua dilakukan oleh Mbak Lina dan Mas Andi demi keselamatan dan kenyamanan keluarganya. Ya karena dirasa sudah tidak sangat memungkinkan tinggal di rumah angker itu lagi. Karena terornya setiap hari selalu saja terjadi. Dan itu udah mulai keterlaluan. Nah jadi seperti itu. Teror dari rumah angker yang rumah lama bangunan zaman Belanda. Yang dimana sangat banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Nah jadi seperti itulah kisah pengalaman misteri atau horor yang dialami oleh Mbak Lina, Mas Andi dan anaknya.
Dan semoga dari cerita ini, dari kisah ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Nah, tapi di sini ada sedikit pertanyaan nih lur teman-teman semuanya. Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ini dari Mbak Lina. Jadi karena beliau itu masih bingung dengan apa yang dialami. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar yang dilihat oleh Mbak Lina itu adalah memang benar-benar hantu atau makhluk astral yang selalu meneror? Dan siapakah sosok tersebut? Itu pertama. Apakah itu arwah dari hantunya Mbok Minah atau bukan? Entahlah, nggak tahu. Dan itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah benar ayah mertuanya Mbak Lina itu meninggal disebabkan karena tinggal di rumah angker dan dimakan atau dimangsa oleh sosok genderuwo? Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, apakah benar jika anak yang masih usia balita itu sangat peka dan bisa melihat sosok-sosok makhluk gaib atau makhluk astral seperti yang dialami oleh anak bungsunya Mbak Lina dan Mas Andi? Nah, 3 pertanyaan itu silahkan kalian jawab di kolom komentar untuk membantu kebingungannya dari Mbak Lina dan Mas Andi dengan semua yang dialami. Nah, baiklah, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, pelajaran dan juga hikmahnya. Dan mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang kurang berkenan, kurang bisa diterima dan tersampaikan ke kalian semua. Itu benar-benar karena murni kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan saya. Tapi apabila ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajaran, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kalian buang jauh-jauh yang negatif, kalian ambil yang positif. Dan buat kalian semua yang udah setia mengikuti channel ini, menonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, nggak nyekip iklannya, saya ucapkan banyak terima kasih banget. Saya doakan tulus dari dalam hati, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.